Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Afif Saiful selaku dosen pengampu mata kuliah studi materi di SMP, dan juga teman-teman yang berbahagia dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin Allahumma amin. Di sini saya Arijalu Qawamu Salisa Amri dengan NIM 2011-935, dan juga rekanita saya Anis Nurul Afifah dengan NIM 2011-926 akan melanjutkan presentasi sejarah kebudayaan Islam dengan judul Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan juga Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Di sini saya akan menjelaskan terkait hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian hijrah. Hijrah secara bahasa adalah meninggalkan, menjauhkan diri, dan berpindah tempat. Sedangkan pengertian hijrah secara konteks sejarah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Mekah ke Madinah. Lalu tahun berapakah hijrah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad? Hijrah dilakukan tahun 13 kenabian atau tahun 622 Masehi. Selanjutnya, adakah sebab-sebab Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah? Tentunya ada. Yang pertama adalah hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat pada saat di Mekah, di mana saat itu Rasulullah banyak sekali mendapatkan siksaan, mendapatkan ancaman dari kafir Quraisy, sehingga Rasulullah memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Terus kemudian yang kedua, yaitu tidak mendapatkan hasil apapun pada dakwahnya. Kita ketahui bahwa Rasulullah di Mekah telah melaksanakan dakwah beberapa tahun, namun belum mendapatkan hasil apapun. Maka dari itu Rasulullah memutuskan untuk berhijrah. Terus kemudian yang ketiga, yaitu wafatnya istri dan pamannya, yaitu Khadijah dan Abu Thalib, di mana tahun itu dapat kita katakan tahun kesedihan Rasulullah karena ditinggal oleh dua orang yang sangat mendukung perjuangan dalam mendakwahkan agama Islam secara sempurna. Terus kemudian yang keempat, yaitu kafir Quraisy berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW karena menganggapnya telah berbohong melakukan Isra Mi'raj, di mana pada saat itu Rasulullah telah menjelaskan bahwa beliau telah melaksanakan Isra Mi'raj dalam waktu semalam. Maka dari itu banyak sekali dari kaum kafir Quraisy yang tidak percaya dan menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu berbohong dan berbicara sia-sia. Terus kemudian yang terakhir adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada berita gembira dari kota Yatsrib. Apa saja itu? Berita gembira dari kota Yatsrib yang pertama, tahun 620 Masehi. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang Yatsrib dari kabilah Kharaj yang berziarah ke Mekah. Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan langsung masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yatsrib yang lainnya. Terus kemudian tahun 621 Masehi, seorang muslim Yatsrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Kharaj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW
Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian yang dinamakan perjanjian Aqabah. Jadi berita gembira pada tahun itu di kota Yatsrib adalah dengan bertambahnya orang yang memeluk agama Islam. Selanjutnya, tahun 622 Masehi, orang-orang Yatsrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yatsrib. Perjanjian Aqabah II diikuti oleh 75 orang Yatsrib dan Nabi Muhammad didampingi oleh pamannya yaitu Hamzah. Jadi dari perjuangan Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib, hijrahnya dari Mekah ke Madinah mendapatkan sambutan yang baik, sehingga Rasulullah dapat mengajak beberapa orang untuk masuk ke agamanya Allah, yaitu agama Islam. Terus kemudian, bagaimana saja perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah? Di sini ada beberapa skema atau bagan yang bisa diketahui secara bersama-sama. Yang pertama yaitu dari rumah Abu Bakar, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang pertama kali mempercayai bahwa Rasulullah telah melaksanakan Isra Mi'raj. Terus kemudian setelah dari rumah Abu Bakar, Rasulullah melanjutkan ke Gua Thur. Selanjutnya setelah dari Gua Thur, Rasulullah langsung melanjutkan ke Suroka. Dan berikutnya ke Quba. Dan terakhir sampailah di Madinah, di mana Rasulullah menyebarkan agama Islam secara perlahan-lahan, mulai dari yang sembunyi-sembunyi sampai ke terang-terangan, sehingga Rasulullah bisa mendapatkan pengikut yang bisa masuk agama Islam dengan cara yang tidak cukup mudah. Namun dengan itu Rasulullah cukup bersyukur karena dapat mendapatkan tanggapan yang baik dari kaum Yatsrib. Terus kemudian dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama, Rasulullah ketika baru sampai di Madinah, yaitu Nabi membangun masjid. Yang kedua, Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Perlu diketahui bahwa kaum Muhajirin adalah orang-orang atau sahabat-sahabat yang mengikuti hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dan kaum Ansor adalah kaum Yatsrib itu sendiri, kaum asli dari Madinah sendiri. Terus kemudian yang ketiga adalah Nabi merumuskan piagam Madinah. Ya, mungkin itu tadi sedikit gambaran dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekanita saya, Anis Nurul Afifah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Ari Jalul. Di sini saya akan membahas mengenai Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Pengertian dari Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun menurut bahasa yaitu khulafa, jamak dari khalifah yang artinya pengganti, dan Ar-Rasyidin, jamak dari Ar-Rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun yaitu para pengganti yang diberi petunjuk dan penerus kepemimpinan Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Istilah Khulafa'ur Rasyidin diberikan kepada para sahabat yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Asy-Syiddiq, bijaksana dan tegas. Profil Abu Bakar Asy-Syiddiq yaitu sebelum beliau masuk Islam, beliau memiliki nama Abdul Ka'bah dan nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafa, keturunan Bani Taim bin Murrah bin Ka'bah bin Lu'ay bin Kal bin Al-Quraisy. Beliau lahir pada tahun kedua dari tahun gajah atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji. Kehidupan Abu Bakar Asy-Syiddiq yaitu
Beliau merupakan pedagang yang kaya raya dan jujur pada saat berdagang. Karena kejujurannya lah membawanya masuk Islam. Beliau adalah orang pertama yang masuk Islam. Beliau juga yang mempercayai dan membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, sehingga beliau diberi gelar Asy-Siddiq, dan sebagai sahabat yang ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga merupakan pengganti imam sholat ketika Nabi Muhammad sedang sakit. Prestasi Abu Bakar Asy-Siddiq yaitu memerangi kelompok pembangkang, kodifikasi Al-Quran, perluasan wilayah Islam yaitu ke Syria, Palestina, Damaskus, Yordania, dan Hijaz. Wafatnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq wafat pada tahun 634 Masehi karena sakit. Umar bin Khattab, tegar dan pemberani. Profil dari Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Karb bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Shim al-Quraisy dan ibunya Hamtamah binti Hashim. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah. Dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah. Kehidupan Umar bin Khattab yaitu beliau lahir dari keluarga bangsawan, beliau bisa menulis dan membaca. Beliau sangat disegani oleh penduduk Mekah. Beliau sangat pemberani dan dapat menyelesaikan peperangan, melakukan adat jahiliyah yaitu menguburkan anak perempuannya hidup-hidup, dan seorang pemabuk yang berat. Beliau masuk Islam setelah membaca Al-Quran surat Toha karena hatinya bergetar. Kemudian beliau juga sebagai pembela umat Islam. Prestasi Umar bin Khattab yaitu perluasan wilayah Islam ke Syria, Persia, Jazirah Arabia, Mesir, dan Palestina. Yang kedua yaitu mengatur administrasi keuangan pemerintahan atau sistem penggajian bagi pegawai pemerintah dan membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Dan yang terakhir yaitu menetapkan kalender Hijriah. Ini dibentuk pada saat Umar bin Khattab hijrah bersama Nabi dan Abu Bakar. Kemudian wafatnya Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Beliau ditusuk dengan sebilah pisau ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Beliau kemudian wafat pada hari Rabu tanggal 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Kemudian Utsman bin Affan, baik hati dan dermawan. Utsman bin Affan ini merupakan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Profil Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Abdi Syam Abdi Manaf bin Quraisy al-Quraisy al-Umawi. Dilahirkan pada tahun 573 Masehi, tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau berasal dari keluarga kaya raya. Sebelum masuk Islam, beliau dipanggil Abu Amr. Beliau memiliki sifat jujur dan rendah hati di kalangan umat Islam. Bahkan sebelum masuk agama Islam, beliau sudah dikenal kejujuran dan kerendahan hatinya. Kehidupan Utsman bin Affan. Sama seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan adalah seorang yang kaya raya dan dermawan. Beliau menyumbangkan hartanya untuk menggali sumur bagi umat Islam. Beliau juga menyumbangkan 1000 unta untuk perang Tabuk. Beliau masuk Islam karena ajakan dari Abu Bakar. Beliau mendapat julukan Dzul Nurain atau pemilik dua cahaya karena
beliau menikahi dua orang putri Nabi Muhammad, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Prestasi Utsman bin Affan yaitu kualifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, dan perluasan wilayah Islam ke Armenia, Tunisia, dan Azerbaijan. Utsman bin Affan wafat karena dibunuh pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah ketika sedang membaca Al-Quran. Beliau wafat pada usia 82 tahun. Selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini memiliki sifat yang cerdas dan sabar, dan beliau juga merupakan khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Profil dari Ali bin Abi Thalib yaitu Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada saat lahir Ali bernama Haidar bin Abu Thalib, tetapi Nabi tidak menyukai nama itu sehingga Nabi menggantinya dengan nama Ali. Kehidupan Ali bin Abi Thalib. Ali masih satu nasab dengan Nabi karena dari kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Ali masuk Islam ketika usia 7 tahun. Beliau juga merupakan menantu dari Nabi Muhammad, yaitu dengan menikahi putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Beliau sangat cerdas, pemberani dan sabar. Bahkan ketika peristiwa hijrahnya Nabi, beliau menggantikan Nabi SAW di atas kasurnya ketika sedang dihadang oleh kafir Quraisy. Dan prestasi Ali bin Abi Thalib yaitu mengganti penjabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan ilmu bidang bahasa seperti fathah, kasroh, domah, dan nausorof seperti itu. Kemudian bidang pembangunan. Ali bin Abi Thalib wafat atau meninggal pada usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Mulzam saat mengimami sholat subuh di Kufah pada tanggal 19 Ramadan dan menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah ketika usia 64 tahun. Dan setelah beliau wafat ini bermunculan aliran atau yang bisa kita sebut dengan aliran Syiah atau Khawarij seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.